Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswi S1 Pendidikan Matematika ingin mempresentasikan materi mengenai bentuk standar masalah program linear dengan metode simplex untuk memenuhi tugas mata kuliah program linear dengan dosen pengampu Dr. Molly Wahyuni MPD. Perkenalkan, nama saya Arifah Nabila dengan NIM 2384202018 dan rekan saya Fitri Amelia Hermansyah dengan NIM 2384202009. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama, pengertian program linear. Program linear adalah metode optimasi untuk mencari nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi tujuan linear yang dibatasi oleh sejumlah kendala linear. Program linear digunakan untuk memecahkan masalah optimasi dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, manajemen, teknik, dan lain-lain. Selanjutnya, kita masuk pada aturan-aturan dalam peubah keputusan. Suatu peubah keputusan X sub I yang tidak terbatas dalam tanda dapat dinyatakan sebagai dua peubah keputusan non-negatif dengan menggunakan substitusi X sub I sama dengan X super 1 sub I dikurang X super 2 sub I, di mana X super 1 sub I lebih besar sama dengan 0 dan X super 2 sub I lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya, substitusi ini harus dilakukan pada seluruh pembatas linear dan fungsi tujuannya. Selanjutnya, aturan-aturan dalam fungsi tujuan. Walaupun permasalahan modal program linear dapat berupa maksimasi atau minimasi, kadang-kadang diperlukan perubahan dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Dalam hal ini, maksimasi dari suatu fungsi adalah sama dengan minimasi dari negatif fungsi yang sama. Secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut. Maksimumkan Z sama artinya dengan minimumkan min Z. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu 3 aturan-aturan dalam pembatas linear. Yang pertama, pembatas untuk tanda kurang dari sama dengan. Tambahkan select variabel untuk mengubahnya menjadi persamaan dengan tanda sama dengan. Select variabel menunjukkan sumber daya yang tidak terpakai. Yang kedua, pembatas untuk tanda lebih besar sama dengan, yaitu kurangkan surplus variabel untuk mengubahnya menjadi persamaan dengan tanda sama dengan. Surplus variabel menunjukkan kelebihan dibanding spesifikasi minimum. Selanjutnya yaitu mengubah ruas kanan. Jika ruas kanan negatif, kalikan kedua ruas dengan negatif 1 agar menjadi non-negatif. Dan yang terakhir, perubahan arah pertidaksamaan. Jika kedua ruas dikali dengan negatif 1, arah pertidaksamaan ikut berubah. Materi yang selanjutnya adalah menyajikan bentuk standar program linear dalam bentuk matriks. Kita memiliki masalah program linear dalam bentuk kendala dan fungsi tujuan. Kendalanya yaitu 2x1 ditambah 3x2 ditambah s1 sama dengan 6. x1 ditambah 2x2 ditambah s2 sama dengan 4. Dan fungsi tujuannya yaitu z sama dengan 3x1 ditambah 5x2. Selanjutnya Z dikurang 3x1 dikurang 5x2 sama dengan 0. Kemudian kita dapat menyajikannya dalam bentuk matriks augmented, yaitu kendala yang pertama tadi kan 2x1 ditambah 3x2 ditambah s1 sama dengan 6. Nah, kita buatlah di baris pertama pada matriks, yaitu 2, 3, 1, 0, dan 6. Selanjutnya, baris yang kedua dari matriks itu adalah 1, 2, 0, 1, dan 4. Dan yang baris terakhir yaitu min 3, min 5, 0, 0, 0. Selanjutnya, membuat tabel simplex awal. Tabel simplex awal dibentuk dengan menuliskan semua koefisien dari kendala dan fungsi tujuan. Nah, dalam slide ini kan ada tabel. Jadi untuk membaca tabel ini kita bisa membacanya dari kolom basis, yaitu kolom basis menunjukkan variabel yang saat ini menjadi bagian dari basis dalam solusi awal. S1 dan S2 adalah variabel basis awal atau variabel slack yang menggantikan ketidaksamaan dalam kendala. Baris terakhir adalah fungsi tujuan Z yang menunjukkan kontribusi masing-masing variabel terhadap optimasi. Yang kedua yaitu kolom X. Untuk kolom X1 dan X2 ini menunjukkan koefisien dari variabel keputusan
barisan dalam kendala. Contohnya, baris S1 memiliki 2 di kolom X1 dan 3 di kolom X2 yang berasal dari kendala pertama, yaitu 2X1 ditambah 3X2 tambah S1 sama dengan 6. Dan X1 ditambah 2X2 ditambah S2 sama dengan 4. Selanjutnya, kolom S1 dan S2 atau disebut dengan variable slack digunakan untuk mengubah ketidaksamaan menjadi persamaan. Di baris S1, nilai 1 di kolom S1 berarti S1 hanya muncul di kendala pertama. Dan di baris S2, nilai 1 di kolom S2 berarti S2 hanya muncul di kendala kedua. Selanjutnya yaitu kolom RHS atau right hand side. Ini menunjukkan nilai di sebelah kanan tanda sama dengan dalam kendala. Artinya untuk solusi awal S1 sama dengan 6, S2 sama dengan 4, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0 karena belum masuk ke basis. Dan baris fungsi tujuan Z ini menunjukkan koefisien dari fungsi tujuan, yaitu Z sama dengan 3X1 ditambah 5X2. Jadi nilai negatif menunjukkan bahwa X1 dan X2 masih bisa ditingkatkan untuk meningkatkan Z. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.